Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya Muhammad Rifki Rahmadani dengan NIM 333 dan 220083. Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Sultan Ageng Tirtanesa ingin mempresentasikan hasil review mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan dosen pengampu Ibu Siti Asya SPD MT, dan tugas ini saya kerjakan untuk memenuhi tugas mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Baik, langsung saja ke pokok bahasan yang akan kita bahas. Terdapat 6 bab, yaitu mulai dari pengantar keselamatan dan kesehatan kerja sampai dengan pedoman pekerjaan di ruang terbatas yang akan kita bahas satu-satu pada kesempatan kali ini. Masuk di bab 1 tentang pengantar keselamatan dan kesehatan kerja, kita harus tahu dulu bahwa di sebelah kanan ini itu adalah logo K3, yang mana terdapat tanda palang, kemudian roda gigi, ada 11 gerigi roda, warna dasarnya putih dan hijau. Nah, isinya 11 gerigi roda, yaitu 11 bab dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 yang mengatur tentang keselamatan kerja. Kalau warna putih itu artinya bersih dan suci, kalau warna hijau itu artinya selamat, sehat, dan sejahtera. Kemudian kita masuk ke pengertian K3. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, nah K3 itu kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan. Nah, jadi di sini kata kuncinya untuk menjamin, melindungi keselamatan dan kesehatan. Siapakah yang dijamin dan dilindungi keselamatan dan kesehatannya? Yaitu pekerja. Dari apa? Dari upaya dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, kemudian menurut SAS 18003 seperti itu ya pengertiannya, segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dari pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja atau PAK. Nah, kembali kita masuk ke bab 2, yaitu tentang fasilitas dan prosedur darurat pada proyek konstruksi. Dan kita akan membahas tentang keadaan darurat. Keadaan darurat di sini diartikan sebagai kejadian atau insiden tidak terduga atau tidak direncanakan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya itu bisa membahayakan manusia, mengganggu kelancaran operasi, atau mengakibatkan kerusakan fisik serta lingkungan. Nah, contohnya apa? Kalau di dalam bencana alam, itu ada banjir, gempa bumi, badai, dan lain sebagainya. Kalau misalkan contoh lain itu ada kebakaran, terus kebocoran gas, dan lain-lain. Nah, di suatu proyek itu harus ada yang namanya fasilitas proyek. Terbagi menjadi dua, umum dan khusus. Fasilitas umum itu jalan akses, batas lokasi, sampai alat pengaman kerja atau PAK. Kalau fasilitas khusus, mulai dari toilet sampai fasilitas air minum itu harus ada di sebuah proyek. Nah, untuk prosedur darurat, kita harus perhatikan ini, mulai dari informasikan keadaan darurat kepada setiap orang di lokasi dan tidak boleh panik. Nah, sampai dengan nanti kita pastikan semua yang berada di lokasi tahu ada tanda darurat. Kemudian di sebuah pekerjaan itu harus ada orang yang benar-benar terlatih tanggap darurat, ada jalur penyelamatan seperti tangga darurat, kemudian rencanakan menghubungi instansi-instansi darurat, sama tersedia jalur khusus regu darurat untuk menuju lokasi yang terjadi keadaan darurat, sampai tersedianya prosedur penanganan korban cedera. Masuk ke bab 3 tentang pedoman praktek K3L pada lokasi pekerjaan konstruksi. Nah, kita bakal bahas tentang inspeksi. Apa itu inspeksi? Pemeriksaan yang dilakukan dengan melakukan observasi langsung. Jadi inspeksi itu pemeriksaan yang dilakukan secara langsung. Nah, kemudian inspeksi ini tujuannya untuk apa? Untuk meniadakan kecelakaan dengan jalan mengamati penyebab kecelakaan sedini mungkin dan segera melakukan pembetulan sebelum kecelakaan terjadi. Nah, contohnya ini bekerja di ketinggian, yaitu bekerja di atas ketinggian artinya apa? Kegiatan atau aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja pada tempat kerja di permukaan tanah atau perairan yang terdapat perbedaan ketinggian. Nah, sudah ketahuan ya dari artinya saja perbedaan ketinggian dan memiliki potensi jatuh sampai dengan nantinya meninggal dunia bisa saja terjadi. Faktornya itu karena ada dua hal ya, faktor penyebab utamanya. Ada faktor lingkungan dan faktor manusia. Kalau faktor lingkungan itu terjadi karena perancangnya tidak terpasang dengan baik atau bukan manhole-nya tidak tertutup atau terlindungi. Kalau faktor manusia itu biasanya kurangnya prosedur keselamatan, kemudian penilaian risiko yang tidak dilakukan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada prosedur bekerja di ketinggian, mulai dari memahami fall protection plan yang dirancang perusahaan, kemudian memakai APD, kemudian pastikan aman ya lokasinya, bekerja di ketinggian itu aman. Nah, terus periksa alat pelindung jatuh sebelum digunakan. Nah, ini ya prosedur bekerja di ketinggian bisa kita baca dan pahami. Nah, kemudian kita masuk ke bab 4 tentang pedoman praktek K3L pada pekerjaan perancah. Nah, apa itu perancah? Dan perancah itu bisa kita sebut juga dengan scaffolding. Ya, menurut Permenaker nomor 1 tahun 80 pasal 1 huruf E, ya, perancah itu adalah bangunan pelataran kerja platform yang dibuat sementara. Nah, dan digunakan sebagai penyekat tenaga kerja, baik bahan dan alat. Tuh.
Nah, perancang scaffolding adalah suatu struktur sementara yang digunakan untuk menjaga manusia dan material. Nah, sama ya pengertiannya baik yang pengertian pertama atau kedua. Nah, perancang itu dibagi menjadi tiga. Ada menurut atau berdasarkan penggunaan, ada berdasarkan jenis struktur, sama berdasarkan bahan dan bentuk. Nah, contoh-contohnya bisa kita pahami. Nah, ini misalkan berdasarkan penggunaan, itu ada perancang struktur dan perancang finishing. Kalau berdasarkan jenis struktur itu ada perancang penopang, perancang gantung, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan berdasarkan bahan dan bentuk. Kalau bahan, ada frame, ada kayu. Kalau bentuk itu contohnya kuda-kuda. Nah, standar penggunaan perancang itu ini, ya, pastikan beban yang diterimanya harus merata ya, agar menghindari bahaya atau menjaga keseimbangan. Sampai ke perancangnya itu tidak boleh digunakan untuk menyimpan bahan kecuali segera dipakai. Nah, kemudian sampai ke lantai kerja harus diberi pagar pengaman apabila tingginya lebih dari 2 meter. Otomatis kalau misalkan kita bekerja di ketinggian 2 meter, si lantai kerjanya harus ada pengamannya untuk menghindari si pekerja yang bekerja di atas menggunakan perancang itu terjatuh. Baik, langsung ke bab 5 tentang pedoman praktek K3L pada pekerjaan bangunan. Ya, ini meliputi pekerjaan bawah tanah. Contoh pekerjaan bawah tanah itu ada galian dan timbunan. Ada risikonya, tidak ada resikonya. Itu apa? Tebing longsor, galian runtuh sampai terperosok. Jadi gimana cara pengendalian resikonya? Kalau misalkan tebing longsor ya dibikin dinding turap. Kemudian galian runtuh diapakan? Stabilisasi tanah. Terhidup gas beracun, memakai masker oksigen. Kemudian tersengat listrik. Nah, pastikan kabelnya terisolasi dengan baik. Kalau misalnya terisolasi, bagaimana? Diberikan tangga akses, gitu kan ya. Kemudian terperosok. Nah, diberikan pagar pengaman. Nah, ini di K3L pekerjaan bangunan gedung, itu contohnya ada tiga ya. Ada K3 di pemancang, di pekerjaan backcasting, sama pekerjaan beton. Dia memiliki bahaya dan pengendalian resikonya masing-masing. Langsung masuk ke bab 6 tentang pedoman pekerjaan di ruang terbatas. Nah, di ruang terbatas itu disebut juga dengan confined space. Apa artinya? Yaitu ruang yang cukup besar, ruangnya cukup besar, cuman si akses keluar masuknya saja yang kecil mungkin seperti ini. Nah, di mana seorang pekerja dapat memasukinya, ya, dapat memasuki sebagian atau seluruh badannya, ya, sebagian atau seluruh badannya dan mengerjakan tugasnya di dalam ruangan tersebut. Nah, ini pengertian berdasarkan OSHA General Industry Definition. Nah, ruang terbatas ini dibuat ya tidak dirancang untuk tempat kerja yang berkelanjutan atau terus menerus ya. Nah, kemudian resikonya apa? Nah, resikonya ini kekurangan oksigen karena ventilasi di dalam itu minim ya. Kemudian mengalami sesak napas, mudah menghirup gas beracun dan dapat tertimbun tanah. Nah, prosedurnya bagaimana? Mulai dari tahap persiapan dan perencanaan itu harus dilaksanakan dengan baik. Ada tahap persiapan dan pelaksanaan isolasinya bagaimana? Pembersihan ruang terbatas sebelum digunakan dan pekerja masuk di dalam ruang terbatas harus dibersihkan dulu dari udara-udara atau gas-gas beracun. Ya. Kemudian tahap pasokan udaranya harus baik. Ya, pastikan pekerja dibekali atau menggunakan masker oksigen juga untuk menjaga sewaktu-waktu apabila kekurangan oksigen di dalam. Dan tahap tata cara memasuki ruang terbatas. Nah, ini untuk pekerja yang masuk di ruang terbatas itu dipastikan harus mempunyai izin karena tidak sembarangan orang atau tidak sembarangan bekerja bisa bekerja di ruang terbatas. Nah, kita juga akan membahas tentang material handling. Apa sih itu material handling? Ilmu dan seni memindahkan, menyimpan, melindungi, dan mengontrol atau menguasai material. Nah, material handling itu merupakan penyediaan material dalam jumlah yang tepat. Nah, bukan hanya jumlah yang tepat, tapi dalam kondisi, waktu, dan tempat. Kemudian posisinya juga harus tepat, urutannya juga harus tepat, biaya dan metodenya juga harus tepat. Jadi pada dasarnya material handling atau yang biasa disebut penanganan bahan, yaitu proses yang mencakup operasi dasar dalam pergerakan, perlindungan, penyimpanan dan pengendalian bahan dan produk juga di seluruh perbuatan atau manufaktur, pergudangan, distribusi, atau disposal atau konsumsi dan pembuangan. Nah, potensi kecelakaan material handling itu terbagi menjadi dua. Ada yang menurut MMH dan ada yang menurut alat. Ya, material handling itu ada yang manual. Nah, apa sih potensi kecelakaannya? Satu, kelelahan ekstrim atau cedera. Karena apabila keseringan membawa atau memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan tenaga sendiri si pekerja pasti mengalami kelelahan. Sikap tubuh yang tidak alami lagi, gangguan syaraf, sampai gangguan pembuluh darah. Kalau material handling dengan alat, yaitu ini, ya kita menggunakan crane dan kita menggunakan uh, yang namanya forklift biasanya. Nah, itu alat yang digunakan prosedurnya dipastikan alat yang digunakannya bisa saja terguling atau tumbang karena kelebihan muatan. Kemudian pekerjanya tertimpa barang. Kemudian pekerjanya menabrak atau alat hilang kendali. Nah, maka dari itu kalau misalkan pekerja memakai crane atau memakai forklift
dipastikan pekerjanya sudah terlatih atau memiliki sertifikat khusus yang benar-benar terjamin. Si pekerja bisa mengendalikan alat 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 bantu untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain itu bekerja atau berjalan dengan lancar. Seperti itu. Nah, prosedurnya ini ya, manual, material handling, gunakan alat bantu mekanik, gunakan, pastikan tidak mengangkat beban terlalu berat. Nah, tadi karena apa? Karena pasti bakal keluhan ekstrim atau sikap tubuhnya yang tidak alamiah lagi. Nah, kalau material handling menggunakan alat, pegawainya harus kompeten dan menjalankan alat bantu mekanik. Kemudian melakukan pengecekan alat secara berkala. Ya, inspeksi secara langsung. Kemudian pastikan barang yang dibawa itu tidak melebihi kapasitas. Seperti itu pembahasan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bisa diterima dengan baik. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.